Kalau benar dibacakannya, maka seketika Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan sekalipun lisan belum sempat melafadzkannya. Apa kalimat itu? Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Baik, kita mulai kajian kita. Semoga Allah berikan kemuliaan dan kelancaran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menuntaskan di pertemuan yang lalu makna kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi siapa yang ingin dibuka oleh Allah segala pintu-pintu kebaikan dalam hidupnya, pintu-pintu kemudahan, apakah sembuh dari penyakit atau lancar di sifat rizki, tenang dalam kehidupan rumah tangga, maka Allah kemudian berikan petunjuk kepada kita yang terkumpul dalam Al-Quran. Nah, pembukanya ada di surah yang pertama, karena itu disebut dengan Al-Fatihah. Karena itulah surah Al-Fatihah memiliki banyak sekali nama, dan nama-nama itu adalah solusi dari setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Dialah Asy-Syafi, Asy-Syafi, sang penyembuh, karena di dalamnya ada pelajaran tentang bagaimana memohon kepada Allah kesembuhan bahkan dari penyakit yang dianggap mustahil sembuh oleh manusia. Di dalamnya ada kemudahan-kemudahan, ada petunjuk-petunjuk, ada kelancaran beraktivitas. Karena itu ia memiliki banyak nama. Ya, ada Asy-Syafi, Al-Kafi, Ummul Kitab dan lain sebagainya seperti yang telah kita uraikan. Nah, mustahil kita mendapatkan itu kalau kita tidak memahaminya. Karena yang dituntut bukan sekadar membacanya. Orang-orang dulu sekali baca, penyakit bisa sembuh. Orang-orang dulu sekali baca, kesulitan bisa hilang. Kenapa orang sekarang kemudian baca, hal yang diharapkan tidak kunjung datang? Boleh jadi bukan karena bacaannya, tapi boleh jadi adalah sifat-sifat khusus terkait makna-makna Al-Fatihah tidak hadir dalam bacaan itu. Secara singkat, kalau bahasa Al-Qurannya, bacaan itu tidak bersumber dari hati, cuman di lisan saja. Bahkan ada orang yang berislam pun cuma di lisan. Islamnya Islam lisan dengan mengucapkan syahadat. Karena tak sampai ke dalam jiwanya, maka imannya nggak tembus ke hati. Kalau iman nggak tembus ke hati, maka tidak ada pancaran iman dari hati untuk menggerakkan tubuh kita. Harusnya tubuh kita ini bergerak dengan iman. Jadi kalau orang sudah beriman, nanti iman di hatinya memancar kepada mata. Maka mata akan melihat dengan imannya itu hal-hal yang boleh dilihat saja. Yang tidak boleh, imannya mengingatkan, jangan lihat. Lisan kalau ada iman dalam jiwanya, jiwa ini akan membimbing ke lisan. Ini yang dikatakan, yang ini jangan. Kaki kalau kita punya iman, maka kaki ini akan dibimbing oleh iman kita untuk melangkah pada yang baik. Langkah ke sini, ini jangan. Itulah sifat iman. Karena itu sering saya katakan dalam Al-Quran, setiap aktivitas kita, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu dibuka dengan iman. Diawali dengan kalimat iman. Mata sebelum melihat, Quran surah 24, ayat 30 laki-laki, 31 perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Iman dulu, baru lihat. Kalau punya iman, yaghuddu min absarihim, palingkan dari yang tidak layak dipandang. Lisan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman. Iman dulu. Ya la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Iman. Mustahil orang punya iman bergosip, mustahil. Karena seketika imannya akan mencegah. Itu iman. Kaki sama, ya ayyuhalladzina amanu, ya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, langkahkan kakimu untuk mencari nafkah yang halal saja yang Allah tetapkan. Ini mustahil, hamdallah. Kaki orang beriman melangkah pada yang haram, itu mustahil. Nah, ada orang yang ketika dia bersyahadat, syahadatnya cuma di lisan, nggak sampai ke dalam hatinya. Karena itu bacaannya nggak ada kekhusyuan. Ya maaf, kemudian gerakannya nggak dibimbing oleh imannya. Itu ada di Al-Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, saya telah beriman. Ya, maka apa jawaban dari Allah? Nabi diam, turun ayat. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Ya, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam itu syarat pertamanya syahadat. Cuman syahadatnya enggak sampai ke hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman sayang, cuma di lisan tidak dimasukkan ke dalam jiwa. Karena enggak masuk ke jiwa, enggak ada kekhusyuan dalam keislamannya. Banyak orang berkata Islam, tapi karena enggak ada iman, untuk ibadah enggak ada.
Iman itu kan kalau sudah ada, membimbing beramal yang baik. Amal baik disebut soleh. Karena itu kata iman dalam Al-Quran bersanding dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi kalau ada iman pasti amal soleh. Contoh amal soleh apa? Ada yang ritual, salat. Ya karena itu kalimat salat dibuka dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum yuqimunas shalah iman dulu. Jadi mustahil orang salat tanpa iman. Tapi kalau imannya nggak nyampe ke hati, mustahil salat. Karena itu jangan heran kalau ada orang bersyahadat, ngaku muslim tapi nggak salat, jangan heran. Kenapa? Karena kalimat syahadatnya nggak nyampe ke jiwa. Ya, nggak nyampe ke jiwanya. Dan itu bukan orang pertama, zaman Nabi sudah ada yang mengaku begitu. Diluruskan turun ayat tadi, yang Quran surah 49 ayat 13. Jadi kalau ada orang yang sekarang ngaku muslim, KTP-nya Islam, nggak mau sholat, katakan Anda telat. 15 abad yang lalu, sudah ada yang duluan seperti Anda. Turun satu ayat khusus untuk orang seperti Anda. Cuman yang dulu tobat, kalau Anda nggak tobat, Anda aneh. Jahiliyah, turun ayat, tobat, langsung sholat. Anda bukan jahiliyah, turun ayat, ayat sudah turun lama, masa nggak tobat-tobat? Jangan sampai manusia modern yang mengecap kemodernannya kalah dengan orang-orang disebut jahiliyah di masa dulu. Paham sampai sini? Nah, demikian kasus Al-Fatihah. Kenapa banyak orang baca Al-Fatihah sekarang tidak mendapatkan bagian dari keutamaan dia? Karena boleh jadi dia tidak membaca dengan keimanan dalam jiwanya. Karena itu rumus yang pertama, sebelum kita teruskan pada kalimat ayat berikutnya, rumus pertama ketika baca Al-Fatihah, ingat rumusnya. Di hadis qudsi yang saya sampaikan pertemuan lalu. Rasakan saat membaca itu, Allah mengawasi kita. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka perkataannya dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna 'alayya 'abdi. Jika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah menjawab hambaku sedang mengagungkanku. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, rasakan Allah itu menjawab. Rasakan kita disaksikan. Ini yang disebut ihsan namanya di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah, baca Quran itu ibadah. Salat ibadah, berdoa ibadah. Ketika engkau ibadah kepada Allah, kata Allah, lihat, rasakan kita disaksikan walaupun tak mampu menyaksikan Allah. Kita nggak bisa lihat Allah, tapi rasakan kita maha dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan. Nah, kalau perasaan itu hadir, maka kita akan baca Al-Fatihah dengan sempurna dari dalam jiwa kita. Sama dengan Anda, ya, kalau sedang pidato diawasi oleh pemimpin, diawasi oleh direktur, diawasi oleh bos Anda, bukankah akan serius menyiapkannya? Bukankah tidak ada yang main-main? Diplomat ngasih sambutan, ya, pimpinannya hadir, kemudian dia main-main, kalimatnya nggak sempurna, maka dia tidak akan mendapatkan perhatian darinya. Jelas? Anda mau pidato, atasan Anda tiba, kemudian Anda tidak merangkai kata dengan baik, selesai kemudian karir Anda. Anda mau minta kepada Allah, tapi Anda nggak serius, bagaimana Allah serius memberikan jawaban pada Anda? Maka bacakan dengan iman, minta. Ketika sampai pada kalimat, kita sudah bahas ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'al. Dan jika hambaku benar bacaannya sampai di sini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Lalu Allah turunkanlah kemudian satu kalimat yang dengan kalimat ini, dengan izin Allah bisa terkabul semua apa yang Anda harapkan, sepanjang itu ada kebaikan dunia dan akhirat. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukannya apa yang Anda inginkan. Kalau itu ada kebaikan dunia akhiratnya, maka diberikan. Kalau dunia saja tidak ada akhiratnya, maka dialihkan kepada yang kedua. Kalau ada baik akhirat, tidak baik dunianya, maka biasanya ditunda sampai dia merasa siap dengan itu, baru diberikan untuk baik dunia akhiratnya. Jadi 3 jawaban, langsung diberikan seketika kalau kita bisa siap mendapati. Yang kedua, ditunda sampai kita merasa sanggup mendapatinya. Yang ketiga, diganti kemudian apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Yang pertama jelas, minta dijawab. Nabi Zakaria contohnya.
Yang kedua, minta saat sanggup baru diberikan. Nabi Muhammad minta pindah kiblat dari Baitul Maqdis ya kemana? Masjidil Haram. Kapan dikabulkan? Kurang lebih setelah 3 tahun hijrah ke Madinah. Setelah umatnya siap, nabinya siap, umat belum. Kalau tiba-tiba baru pindah langsung kemudian kiblat berarah ke Mekah, maka Yahudi akan jadi musuh yang paling utama pada saat itu. Ya, nggak akan mau menerima risalah Islam. Nasrani juga demikian. Maka kiblat pelan-pelan. Setelah paham dekat dengan Allah, maka walillahil masyriq wal maghrib, punya Allah timur dan barat. Yakin ini, nggak akan lagi kemudian kita menolak apa yang Allah turunkan. Apapun terserah Allah. Itu sudah lepas. Tapi kalau dari awal belum sadar ini, belum kuat, tiba-tiba ada perintah langsung dikabulkan, umat belum siap, maka celaka memberikan dakwah sementara umat belum siap dengan itu. Jadi selalu ada hikmah. Sama dengan Anda punya anak misalnya usia 5 tahun. Pengen minta motor, nggak tanggung-tanggung yang kayak Marquez. Pengen yang kayak Marquez, udah juara 8 kali dunia, ngalahin Rossi kemarin sama Lorenzo misal gitu kan. Pengen, sementara 5 tahun, tapi Anda mampu membeli itu, dibelikan nggak? Nggak mungkin, mustahil. Kapan diberikan? Setelah dia siap bisa mengendarai itu. Ya, Anda belikan dulu motor-motoran. Ya, nanti yang seperti dedek kan benar kan begini? Iya, nanti ketika kamu hafal Quran, kamu sholatnya bagus, kamu bisa naik motor, kamu bisa punya SIM, wah, insya Allah kamu akan dapatkan lebih bagus dari yang punya Marquez saat ini. Ada caranya. Ada lagi yang Anda inginkan A, Allah kasih B. Bukan gak dijawab, tapi dialihkan kepada apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ya, Anda punya anak sakit, kata dokter jangan makan apel. Di jalan papa apel, Anda berikan jeruk. Karena larangan dari dokter nggak boleh ini makan apel, bisa berdampak pada kesehatannya. Anda berikan jeruk. Itu yang bagus buat dia kata dokter. Anaknya memang protes, tapi Anda berikan pengertian supaya mengerti. Papa, anak nggak mau jeruk, maunya apel. Nah, ini jeruk rasa apel. Kadang begitu, Anda minta lulus di kampus A, diterima di kampus B. Ikuti dulu, karena pikiran kita itu sempit sekarang. Allah tahu masa depan. Yang kamu butuhkan fulan, bukan yang ini. Yang kamu butuhkan kampus yang ini. Karena dengan masuk kampus ini, apa yang kamu butuhkan di masa depan akan terpenuhi keseluruhannya. Kadang Anda melamar kerja, putar. Masukin sana, masukin sini, nggak diterima. Diterimanya percetakan buku samping tetangga. Nggak ngelamar, langsung ditawari. Boleh jadi bukan karena pekerjaan di situ, tapi itu tanggap pertama untuk mencapai derajat yang selanjutnya. Kadang-kadang dari situ muncul proyek besar, Anda ketahuan punya bakat, tiba-tiba datang percetakan ke situ, ada yang kunjungan, Anda dibawa pindah kerja, ada begitu. Sabar saja, hidup kan begitu. Hidup itu untuk berjuang, nggak dapat di sana, pindah ke yang lain. Nggak dapat di sini, kerjakan yang lain. Ikhtiar terbuka. Lamar sini nggak terima, cari kerja yang lain. Perempuan ini menolak, ada yang lain. Alhamdulillah. Tapi siapkan diri kita. Sabar. Siapkan. Nah, sekarang kita akan belajar 2 hal. Yang pertama singkat, mengurai yang lalu dengan singkat. Jika ingin cepat dikabulkan iyyaka nasta'in, maka tingkatkan iyyaka na'budunya. Karena itu satu paket. Wa-nya ma'iyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu bersanding, dempet. Jadi nggak akan terpisahkan. Kalau ingin nasta'in dikabulkan, solusi diberikan, maka na'budunya tingkat. Na'bud ibadah naik, maka bersamaan dengan ibadah naik ini nanti dari Allah pun balasannya cepat. Itu rumusnya di Quran surah kedua, ya, ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, jika engkau sering nyebut saya, zikir pada saya. Zikir itu bukan cuma nyebut Allah, Rahman, Subhanallah, Alhamdulillah, bukan. Zikir itu bila disebutkan dalam Al-Quran, maka detilnya ibadah. Ibadah disebut zikir karena ketika kita ibadah, kita ingat dengan Allah. Zikir itu kan ingat. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Jelas?